Pesan firman Tuhan malam hari ini akan kita pelajari bersama yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, kita akan belajar bersama pada hari ini tentang peristiwa seorang Petrus, seorang pria sederhana, seorang nelayan yang melakukan hal yang mustahil, yaitu berjalan di atas air. Kita akan belajari ada 3 poin yang akan saya sampaikan malam hari ini untuk menghadapi tahun 2023. Ya, Bapak Ibu. Banyak orang berkata bahwa tahun 2023 tahun yang tidak baik, tahun yang berat, mungkin tahun yang susah. Tetapi kita akan pelajari bersama bagaimana cara kita menghadapi tahun 2023 sehingga iman kita tidak tergoncangkan, kepercayaan tidak tergoncangkan. Justru kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Di tahun 2023 kita akan mengalami kemustahilan seperti yang terjadi kepada Petrus. Dia berjalan di atas air. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Kita akan alami tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita akan pelajari bersama 3 poin tersebut, ya. Yang pertama adalah untuk menghadapi tahun 2023 supaya iman kita tidak goyah, kepercayaan kita tidak goyah, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama, ya. Di ayat tersebut dikatakan bahwa lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hal pertama, Bapak Ibu, apabila kita ingin mempunyai iman yang kuat menghadapi tahun 2023, yang pertama adalah fokus kepada Yesus, ya. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, bagaimana Petrus ini matanya waktu itu hanya tertuju kepada Yesus. Pikirannya hanya tertuju kepada Yesus. Langkah kakinya hanya tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Hidupnya benar-benar terfokus kepada Tuhan. Dia mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia mendahulukan Yesus di atas semuanya. Dia melakukan segala sesuatu tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Untuk menjelang tahun 2023, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai hati pikiran yang hanya terfokus kepada Yesus, ya. Artinya apa? Mari kita utamakan Yesus. Jadikan Yesus sebagai goal, sebagai tujuan, sebagai pusat kehendak kita. Kita serahkan kepada Yesus. Apabila kita menjadikan segala sesuatu goal kita, tujuan kita adalah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya apa? Firman Tuhan berkata bahwa apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kita berfokus kepada Yesus. Bapak Ibu, tahun 2023 bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita hanya berdoa, hanya berpuasa. Oh, no, tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, janganlah orang makan kalau dia tidak bekerja. Kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi di balik semuanya itu, kita harus mengarahkan mata kita
tertuju dan terfokus hanya kepada Yesus. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik itu kita bekerja, baik kita melayani, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu melakukan usaha, Bapak Ibu melakukan apapun dalam hidup kita, tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bertetangga, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dikenal oleh tetangga kita. Kita bekerja, tujuannya adalah supaya kita bersaksi tentang Yesus. Itulah maksud daripada bahwa hidup kita, hati kita hanya terfokus kepada Yesus. Kita mendahulukan kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah di atas kepentingan kita. Percayalah Bapak Ibu, pada waktu kita mengutamakan kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah di atas kepentingan kita, maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita secara pribadi, sehari-hari. Kebutuhanmu itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, seseorang yang bertempur, Bapak Ibu, itu dibiayai oleh negaranya. Sama, kalau kita bekerja buat Tuhan, artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja di dalam perusahaannya Tuhan. Tuhan yang akan tanggung jawab dalam hidup kita sehari-hari. Tidak usah khawatir masalah makan minummu. Tidak ada usah khawatir masalah pekerjaanmu. Berkat itu akan mengejar kita pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan, dengan hati yang hanya terfokus kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mulai sekarang mari fokuskan hati pikiran kita hanya kepada Yesus. Lakukanlah segala pekerjaan kita, aktivitas kita, goalnya, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, belajar daripada Petrus berjalan di atas air. Yang pertama tadi kita hanya fokus kepada Yesus. Yang kedua, supaya kita ini tidak goyah menghadapi tahun 2023. Yang kedua adalah kita tidak terpengaruh akan kenyataan yang ada. Jika kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana Petrus mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam di dalam laut gelombang kehidupan. Bagaimana proses tenggelamnya Petrus? Proses tenggelamnya Petrus adalah ketika Petrus mulai takut akan tiupan angin, ya. Akan angin yang mulai kencang, akan deru ombak yang bergelora. Artinya apa? Petrus mulai melihat apa? Kenyataan yang ada di depan matanya. Matanya tidak lagi terfokus kepada Yesus. Kalau Petrus tetap fokus kepada Yesus, dia akan tetap berjalan di atas air, ya. Tetapi matanya mulai melihat kenyataan yang ada. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Petrus berada di gelombang ombak yang mungkin mengerikan, angin yang keras. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya mulai takut Bapak Ibu. Untuk kita menghadapi tahun 2023, jangan kita melihat akan kenyataan yang ada, ya. Banyak orang Bapak Ibu, imannya mulai rontok, pengharapannya mulai hancur, bahkan meninggalkan Tuhan karena apa? Apa yang menjadi harapannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan hidupnya. Harapannya ingin sembuh, imannya ingin sembuh, tetapi kenyataannya masih sakit. Harapannya ingin sukses, harapannya ingin kaya mungkin, tetapi kenyataannya masih berkekurangan. Itu kalau kita melihat kenyataan, kita akan mudah lemah. Kita akan menjadi anak Tuhan yang mudah lelah, mudah lemah, bahkan iman kita mungkin akan rontok. Bahkan mungkin banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Melihat kenyataan hidupnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk hidup berjalan dengan Tuhan, kita tidak bisa hanya
melihat kenyataan. Karena kenyataan Bapak Ibu sifatnya tidak kekal. Perlu kita catat ya. Kenyataan itu bisa berubah-ubah dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Kalau kenyataan bisa berubah, kenapa iman kita taruh kepada kenyataan yang tidak permanen? Jangan melihat kenyataan, Bapak Ibu ya. Coba lihat bagaimana seorang hamba Tuhan seperti Abraham. Abraham, dia mendapat janji Tuhan akan mempunyai anak, punya keturunan. Dia mendapat rema Tuhan secara khusus bahwa dia akan mempunyai anak kandung. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kenyataannya Abraham melihat istrinya mandul. Mandul tahu artinya? Tidak bisa punya anak. Iman dan kenyataan bertolak belakang 180 derajat. Iman Abraham, dia punya anak. Kenyataannya istrinya mandul. Ya, tetapi karena Abraham tidak melihat kenyataan yang ada, dia lebih percaya kepada rema firman Tuhan, lebih percaya kepada firman Tuhan, sehingga apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, itu terjadi sungguhan di dalam alam nyata. Itulah proses daripada iman. Kita percaya dulu, baru melihat. Bapak Ibu. Ketika Abraham percaya bahwa dia akan mempunyai anak karena itu janji Tuhan, maka apa yang ia percayai akhirnya termanifestasi di alam nyata. Anak itu sungguh-sungguh ada. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Untuk menghadapi tahun 2023, jangan melihat kenyataan yang ada di depan matamu. Di depan matamu mungkin bisnismu lagi lesu. Di depan matamu mungkin keluargamu diambang kehancuran. Di depan matamu mungkin ekonomimu sedang berantakan. Tapi percayalah Bapak Ibu, di dalam Yesus Tuhan ada janji-janji pemulihan, janji-janji berkat Tuhan. Iman itu kita melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita ini tetap kuat menghadapi tahun 2023 adalah tetap percaya, tetap berharap meskipun kita tidak melihat. Ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegur Petrus karena apa? Dia tidak percaya dan dia bimbang. Dia tidak percaya akan setiap perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan. Dia mulai bimbang dengan keadaan, dengan kenyataan, dan dengan situasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itulah sebabnya kenapa Yesus menegur Thomas, Bapak Ibu. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, padahal dia adalah salah satu murid Tuhan yang bersama-sama dengan Yesus, yang melihat mukjizat yang Yesus lakukan, yang melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi aneh, ya, Thomas ini tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Padahal itu sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berulang-ulang berkali-kali bahwa di hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya dan ingin mencucukkan jarinya di lambung Yesus. Yesus menegur Thomas karena apa? Thomas melihat dulu baru percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap, kita rasa dengan mata kepala kita, itu semuanya akan berlalu. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Artinya apa?
apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kenyataan di depan kita itu bisa berlalu, bisa berubah dalam hitungan detik, menit, dan jam. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah firman Tuhan atau rema Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan atau rema yang sudah Tuhan berikan di hati kita, dibanding daripada kita percaya kepada apa? Kenyataan di depan kita. Makanya kita harus tetap percaya meskipun kita tidak melihat, atau tepatnya kita belum melihat. Itulah iman yang sejati. Jadi untuk menghadapi tahun 2023 yang susah ini, Bapak Ibu, mari kita punya 3 prinsip ini. Yang pertama adalah mari arahkan hati pikiran kita. Kita fokuskan hidup kita bagi Kristus, bagi pelebaran kerajaannya, bagi kemuliaannya. Ketika kita fokus untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita. Karena kita bekerja buat Tuhan, ya. Kalau kita bekerja buat Tuhan, Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ada lagunya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita, ya. Yang kedua adalah kita tidak berpengaruh akan kenyataan yang ada. Kita tidak berpengaruh dengan kenyataan yang Anda alami saat ini. Apakah itu sakit, apakah kenyataanmu engkau sedang mengalami masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan kita terpengaruh dengan kenyataan yang ada. Tetap percaya firman Tuhan, rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita tetap percaya, tetap berharap meskipun kita tidak melihat atau belum melihat apa yang kita yakini dan kita percayai. Percayalah ada waktu Tuhan, pada waktu kita tetap percaya, tetap berharap. Ada kairos Tuhan, bahwa apa yang kita percayai akan terjadi di alam nyata, di kenyataan. Makanya firman Tuhan berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa engkau akan menerimanya, maka itu akan diberikannya kepadamu. Abraham, Bapak Ibu, menanti dengan sabar, dan dia menerima janji Tuhan. Dia memperoleh seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi tahun 2023. Kita tetap pegang 3 prinsip ini. Maka iman kita akan tetap kuat, tetap strong. Kita tidak akan goyah menghadapi tahun yang tersulit bagaimanapun juga. Seperti firman Tuhan berkata, meskipun kambing domba tidak menghasilkan, tetapi aku akan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Artinya apa? Iman kita tidak goyah, pengharapan kita tidak runtuh, iman kita tidak hancur karena kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin.